Bisnis yang bagus adalah yang pendapatannya naik, yang biayanya turun. Itu bisnis yang bagus. Di minimarket ada dua komponen yang sangat penting, yaitu adalah pendapatan dan biaya. Bisnis yang bagus adalah yang pendapatannya naik, yang biayanya turun. Itu bisnis yang bagus. Bisnis yang biasa saja adalah yang pendapatannya tetap, biayanya turun. Bisnis yang paling buruk adalah yang pendapatannya turun, biayanya naik. Sehingga antara pendapatan dan pendapatan dan pengeluaran itu tidak harus seimbang, ya, tetapi harus balance. Balance-nya itu bukan. Jadi antara pendapatan dan pengeluaran itu tidak harus sama, teman-teman. Maka ini nanti saya uraikan untuk pendapatan di minimarket itu apa saja. Yang pertama itu ada omset atau laba jual atau laba bruto, ya, namanya laba bruto, ya. Yang kedua ada penjualan barang bekas, penjualan kardus, itu juga pendapatan lain-lain. Terus ada namanya pendapatan sewa teras, yang terasnya disewa. Terus ada namanya sewa gondola. Sewa gondola itu biasanya kerjasama dengan prinsipal, dengan distributor, mereka display atau pajang di satu rak penuh, nanti bayar berapa per 1 tahun atau per 3 bulan. Masing-masing supplier mempunyai program yang berbeda-beda atau sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir adalah pendapatan sponsorship. Jadi biasanya kita di branding tuh, misalkan tuh SLC, DRT atau apa, di branding di toko kita, terus kita dikasih uang, itu namanya pendapatan sponsorship. Ya, saya rasa itu untuk pendapatannya saat toko di Indonesia. Nah, terkait masalah pengeluarannya, ini akan saya bagikan menjadi 4 pengeluaran, ya. Yang pertama adalah pengeluaran tetap atau terkontrol. Yang kedua adalah pengeluaran yang harus dikontrol. Yang ketiga adalah pengeluaran tak terduga. Yang keempat adalah pengeluaran yang direncanakan. Contoh yang pertama adalah pengeluaran tetap, itu yang pasti bayar. Tiap bulannya sama. Kalaupun ada kenaikan paling 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. WiFi, iuran sampah, iuran RT, itu yang pengeluaran yang pasti bayarnya sama atau tetap terkontrol. Itu nggak usah kita ini biayanya sama, Mas. Yang kedua tadi adalah pengeluaran yang harus dikontrol. Ini ada paling besar itu ada 3, gaji, listrik, dan plastik, ya. Kenapa gaji itu harus dikontrol? Kalau kita kebanyakan tim juga nanti pengeluarannya kebanyakan. Kekurangan tim juga nanti akan berpengaruh pada operasional toko. Maka harus balance, ya. Omset berapa, personil berapa. Idealnya itu kalau misalkan omset 5 sampai 6 juta atau 5 sampai 6 juta itu minimal 4 begitu. Per nambah 2 juta sampai 3 juta nambah 1 orang. Biasanya begitu kalau kami di toko mandiri. Lalu listrik itu juga bisa dan harus dikontrol, ya. Jadi nyalain AC-nya bagaimana, nggak bisa kan pagi langsung nyala semua. Jadi nanti dikontrol, kalau jam 7 sampai jam 10 nyala 1, jam 10 sampai jam 2 nyala 3, terus jam 2 sampai jam 4 nyala 2, misalkan begitu, tergantung cuaca atau daerah masing-masing, tingkat panas dan dingin daerah masing-masing. Yang ketiga adalah plastik. Ya, plastik ini juga sangat besar. Jadi maksudnya kontrolnya gimana, Mas, plastik? Dibriefingkan ke kasir, ke tim toko bahwa kalau barangnya kecil ya kasih plastik kecil, kalau barangnya sedang kasih plastik sedang. Kan plastik itu ada kecil, sedang, besar, dan super besar. Jadi kalau belanjanya besar kasih plastik besar, belanjanya sedang ya kasih plastik sedang. Sebisa mungkin digunakan seperti itu supaya proporsional. Ya, belanjanya kecil kasih plastik gede, ya kan nombok gitu. Maka itu ya. Yang ketiga adalah biaya tak terduga. Biaya tak terduga ini adalah biaya yang tiba-tiba, biaya kerusakan. Ya, contoh misalkan kerusakan printer, ganti mouse, ganti keyboard, kerusakan pada kabel LED, atau misalkan kerusakan pada langit-langit toko yang harus diperbaiki, begitu, ya. Terus yang ketiga adalah pengeluaran yang direncanakan. Ini adalah sifatnya yang renovasi. Dan ini saya belum bisa renovasi. Ini nanti kalau saya renovasi itu bulan puasa, Lebaran atau Natal tahun baru. Nggak mungkin saya renovasi teras karena nak ganggu operasional. Oh, saya nanti perbaikannya di pas bulan Suro, pas toko sepi, misalkan begitu. Ya, jadi tips ini mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bahwa pengeluaran itu ternyata bisa dikontrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.